Oke guys, balik lagi sama gua Dennis SLL. Kita bakal masuk ke sekolah saham kelas ketiga. Oke, di sini gue bakal bahas tentang istilah-istilah dasar saham. Nah, sebelum mulai masuk ke materi, kalian bisa bantu saya untuk subscribe dulu biar channel ini bisa terus berkembang, biar bisa mengedukasi masyarakat Indonesia. Jangan lupa like video ini dan juga bisa share ke teman-teman kalian kalau video ini nanti bermanfaat. Dan di akhir video kalian bisa komen di kolom komentar, kalian bisa absen kalau kalian dari TikTok atau dari Telegram atau dari manapun, dan kalian mau request dibuatkan video apa, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita masuk ke materi yaitu sekolah saham kelas ketiga. Di sini gue bakal jelasin tentang istilah-istilah dasar saham. Ini benar-benar basic banget, benar-benar awal banget. Kenapa gue harus bahas yang dasar-dasar gini? Supaya kalian yang benar-benar pemula, yang benar-benar pengen belajar dari nol, kalau kalian langsung join Telegram, nanti dengar istilah-istilah yang kalian belum pernah dengar sebelumnya, kalian susah mengertinya. Jadi di sini saya bahas dulu supaya nanti kalau kita ngobrol di Telegram nyambung, udah sama-sama ngerti gitu. Oke. Kita masuk yang paling pertama, yaitu kode saham. Kalau kita beli saham perusahaan, misalnya kita beli Bank BCA. Nah, itu ada kodenya, teman-teman. Nah, di aplikasi kodenya itu 4 huruf. Nah, contohnya Bank BCA nih, kodenya itu adalah BBCA. Nah, yang kedua nih, misalnya contohnya Unilever. Siapa sih yang nggak tahu Unilever? Kita sendiri pasti pakai ya kan produk Unilever. Nah, kodenya itu adalah UNVR. Misalnya gudang garam, siapa nih yang rokok misalnya kan? Gudang garam itu kodenya adalah GGRM. Nah, jadi kalian jangan asal beli saham, jangan asal lihat wah saya mau beli ini nih. Kamu tahu kodenya, kalian tahu kodenya GGRM, tapi kalian nggak tahu itu perusahaan apa. Saat kita membeli saham, kita kan harus tahu perusahaannya bergerak di bidang apa, perusahaan kinerjanya seperti apa. Jadi kalau pas kita beli, jangan cuma lihat kodenya, tapi kita harus tahu perusahaannya. Nah, kalau misalnya kalian sudah lama nanti di pasar modal, ya kayak gini-ginian mah hafal sendiri lah. BBCA, misalnya BBRI, BMRI, Unilever, UNVR, ICBP, pasti hafal sendiri. Tapi nggak perlu dihafalin juga nggak apa-apa. Oke? Ini ya yang pertama, kode saham. Jadi kalau kita ngomong misalnya, wah BBCA naik nih hari ini, itu maksudnya kita lagi ngomongin saham BCA itu, perusahaan BCA naik hari ini. Kalau lagi ngomongin, wah UNVR naik hari ini, itu lagi ngomongin Unilever gitu contohnya. Nah, kita masuk ke harga saham. Kalau kalian udah sering lihat nih, wah harga ini naik nih, misalnya sekian persen, itu kan ada harganya. Nah, harga saham yang tertera di aplikasi merupakan harga per lembar. Atau kalian misalnya lihat di berita, lihat di grup Telegram, misalnya kita lagi ngomong BCA harga 30.000 nih, itu adalah harga per lembar sahamnya, teman-teman. Contohnya BBCA harga per lembarnya 32.000 misalnya. Mungkin sekarang udah agak naik ya. Nah, saham Pewon nih, PWON, harganya Rp490 per lembarnya. Oke, jadi kalau harga saham yang kalian lihat itu per lembar, teman-teman. Nah, biasanya kita masuk ke lot saham. Untuk bertransaksi saham menggunakan satuan lot, bukan lembar. Jadi kalau kita mau beli saham BBCA misalnya, itu nggak bisa satu lembar, teman-teman. Mau saham Pewon, mau saham Unilever, ICBP nggak bisa satu lembar, tapi harus satu lot. Satu lot saham sama dengan 100 lembar saham. Contohnya nih ya, kita mau beli BBCA, kan minimal satu lot. Harga 32.000, artinya satu lotnya dikali 100, 3.200.000. Wah, mahal ya. Saya mau mulai investasi nih, Bang, tapi belum punya uang segitu. Tenang aja. Banyak saham-saham yang fundamentalnya bagus, perusahaan bagus, tapi harga sahamnya memang murah. Contohnya PWON, ini saham bagus, harganya Rp490. Mau beli satu lot berapa? 490 dikali 100 sama dengan 49.000. 49.000 berarti sekitar ya 2 bungkus rokok. Kalau kalian pengen mulai investasi, kalian bisa beli nih saham-saham yang murah. Saham PWN itu bagus kok, dan cuma 49.000 satu lotnya. Kalau kalian sebulan misal sisin uang 200.000 untuk investasi saham, kalian udah bisa beli 4 lot PWON. Untuk masalah sekuritas, udah banyak sekuritas yang menyediakan membuka rekening sekuritas tanpa minimum top up. Jadi kalian bisa top up 50.000, 100.000, terserah kalian. Kalau kalian mau tahu saya pakai aplikasi apa yang gak ada minimum top upnya, kalian bisa langsung ke Instagram saya, kalian langsung tanya aja, nanti saya jawab. Kenapa saya nggak jawab di video ini? Karena ini bukan video promosi, ini video pure edukasi untuk kalian belajar saham, kayak gitu. Kita masuk ya ke slide selanjutnya. Market cap atau kapitalisasi pasar, artinya adalah harga keseluruhan dari sebuah saham perusahaan. Cara itu market cap gimana? Jumlah saham yang beredar dikalikan harga saham. Misalnya nih, harga saham BCA adalah 32.000. Nah, jumlah lembar yang beredar itu misalnya ada 1.000. Nah, 1.000 dikali 32.000 artinya 32 juta. 32 juta adalah market cap atau kapitalisasi pasar. Untuk apa nih tahu market cap?
Nah, supaya nanti kalau kita lagi ngomong nih, misalnya lagi bahas saham, saham ini market cap-nya besar ya, ini merupakan saham blue chip. Nah, kalian jadi paham tuh market cap itu, kapitalisasi pasar itu artinya apa. Nah, market cap yang di atas 40 triliun, saham yang market cap-nya di atas 40 triliun itu namanya saham blue chip. Makanya orang bilang kalau saham blue chip itu adalah saham yang bagus karena kapitalisasinya besar, nggak gampang digoreng, dan kapitalisasi saham yang besar berarti bisa menginterpretasikan bahwa perusahaannya itu wah luas nih, gede nih, besar nih, bagus gitu. Nah, untuk pemula saya sarankan bisa mulai investasi di saham-saham blue chip yang kapitalisasinya besar. Kalau di saham yang kapitalisasi kecil di bawah 1 triliun misalnya, itu nanti gampang digoreng teman-teman. Jadi kita bisa untung banyak sih, tapi bisa rugi banyak juga gitu. Ini ya market cap, semoga kalian udah paham lah pasti ya. Nih, kita lanjut capital gain atau capital loss. Nah, di pasar modal, di capital market, kalau kita misalnya invest saham atau trading saham, itu pasti ada yang namanya capital gain, ada yang namanya capital loss. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual. Nah, misalnya kita beli saham BBCA nih di 30.000. Satu bulan dia naik jadi 32.000, ya kan? Nah, selisihnya kan 2.000 tuh, dikali 100 lembar berarti kan 200.000. Kita cuan nih, kita untung, kita profit sebesar 200.000. Tapi capital gain itu adalah keuntungan yang telah direalisasikan. Jadi saat kita sudah jual, kita dapat untung 200.000. Nah, itu dinamakan kita dapat capital gain sebesar 200.000. Kalau capital loss gimana? Capital loss adalah kerugian dari selisih harga beli dan harga jual. Misalnya, kita beli saham BBCA nih 30.000. Dia turun jadi 28.000. Kita rugi 2.000 dong, dikali 100 lembar 200.000. Berarti saat kita jual, kenapa nih kita jual? Mungkin ada sentimen, wah misalnya ini lagi pandemi nih, misalnya saham bakal mau turun lagi. Wah, kita mau jual dulu deh biar kita bisa beli di harga yang lebih bawah lagi. Lalu kita jual dulu nih. Pas kita jual, kita mengalami capital loss. Capital loss itu adalah kerugian dari selisih harga beli dan harga jual gitu. Oke. Nah, teman-teman pasti nggak asing lagi kalau lihat ini. Take profit, stop loss, risk atau reward ratio. Kalau misalnya di grup Telegram nih, banyak nih grup-grup yang kasih buy saham AA itu masa kode saham ya, misalnya saham AAA di harga 1000 sampai 1100. TP satunya 1200. Seperti ini ya, kita bisa lihat di sini. TP satunya 1200, TP 2-nya 1500, SL-nya 900, RR 1/2. Saya bakal jelasin nih. Supaya kalian kalau dikasih ini kalian bisa baca. Contoh ya, buy AAA itu adalah saham, misalnya saham BBCA gitu. Nah, 1000 sampai 1100 itu maksudnya adalah beli di range harga, di kisaran harga 1000 sampai 1100. Habis itu ada tulisan tuh TP1. TP1 apaan? TP1 itu ada take profit yang pertama, yaitu di 1200. Nih. Habis itu di bawahnya ada lagi TP2, yaitu take profit yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga ada SL. SL itu adalah stop loss, teman-teman. Nanti saya akan jelasin semuanya. Dan yang di paling bawah ada RR, yaitu risk reward gitu. Oke. Yang pertama adalah take profit. Take profit itu adalah level di mana kita udah mencapai level profit yang kita harapkan, lalu kita take profit. Misalnya sahamnya kita beli pas 1000 nih, pas 1200 udah level take profit, ya udah kita jual sahamnya gitu. Stop loss itu apa? Nah, dalam trading misalnya kita ada level di mana kita harus memangkas kerugian kita supaya kerugian kita nggak makin dalam. Misalnya sahamnya kita beli nih di harga 1000. Nah, kita pasang stop loss itu di 900. Jadi kalau dia udah mau di bawah 900 nih, misalnya dia di 895, kita harus stop loss, kita harus jual sahamnya. Supaya apa? Supaya meminimalisir kerugian. Supaya kerugiannya nggak terlalu besar gitu. Stop loss ini harus selalu ada dalam trading plan. Kalau nggak, kalian bisa rugi banyak gitu. Ingat ya, trading plan. Kalau investing plan itu nanti beda lagi. Ini cuma saya jelaskan aja. RR itu adalah risk ratio. Yang bagusnya itu adalah 1/2. Kenapa? Kalau risk reward 1/2, kalian trading 10 kali misalnya. 6 kali kalian loss, kalian kalah, 6 kali kalian rugi, 4 kali kalian untung, kalian profit. Wah, 4 kali profit, 6 kali rugi. Berarti rugi dong, Bang? Enggak, kalian untung. Kenapa? Karena risk rewardnya 1/2. Risk 1/2 itu ibarat 100.000 banding 200.000. Kalau kalian profit, kalian profitnya 200.000. Kalau kalian loss, kalian rugi, kalian lossnya cuma 100.000. Kasih untung kan? Oke, sekarang kita masuk. Ini berarti udah paham ya, take profit, stop loss, dan risk reward ratio. Risk reward ratio yang bagus adalah yang 1/2, kalau bisa lebih. Kalau cuma 1/1 nggak usah trading gitu. Udah ngerti ya atau soal take profit, stop loss, dan risk reward. Kita masuk selanjutnya. Oh, ini slide terakhir kayaknya. Volume transaksi. Volume transaksi adalah aktivitas jual beli yang terjadi dalam suatu saham. Merupakan salah satu indikator analisa teknikal. Nah,
Kalian pasti udah banyak banget nih yang minta saya tolong bikinin ini tentang analisa teknikal. Saya nanti bakal bikinin dalam bentuk modul yang benar-benar jelas banget. Kalau misalnya teknikal nggak bisa dijelasin cuman kayak gini, mesti benar-benar ada grafiknya. Saya mesti pakai mouse, saya arah-arahin, jadi saya jelaskan, jadi kalian bisa lebih gampang pahamnya. Nah, nanti saya bakal bikinin video kayak buat analisa teknikal, tenang aja. Dan volume transaksi itu kayak gini teman-teman. Biasa kan kalau kita lagi ngomong nih di Telegram, wah saham A volumenya lagi gede nih hari ini, artinya apa? Artinya lagi banyak yang transaksi teman-teman, lagi banyak yang jual beli saham itu, makanya volumenya bisa tinggi. Volume yang tinggi bagus nggak? Bagus banget. Kalau volume tinggi artinya sahamnya liquid, banyak transaksi perdagangan di sana. Nah, kalau volumenya lebih tinggi bisa naik atau turun? Bisa naik, bisa turun, karena kalau banyak yang jual volumenya naik, kalau banyak yang beli pun volumenya naik. Jadi volume itu merupakan kita bisa melihat volume sebagai indikator banyaknya aktivitas jual dan beli dalam suatu saham. Kalau kalian udah bisa analisa teknikal, ini bakal berguna banget. Oke? Udah cuman sampai gini doang sih teman-teman, bener-bener simple banget. Nanti kita bakal masuk kelas ke-4, 5, 6, mungkin sampai kelas ke-8 kira-kira. Itu masih saya jelasin tentang dasar-dasar, tentang istilah-istilah, supaya kalian semua yang bener-bener belajar dari awal nggak ketinggalan. Jadi kalau kita ngomong tentang apa, kalian nyambung gitu. Ini semua kalian bisa akses secara gratis, tenang aja. Nah, kita udah sampai di akhir video. Teman-teman, kalau video ini bermanfaat, tolong share ke teman kalian yang mau mulai investasi, yang mau belajar saham. Dan jangan lupa subscribe channel ini, supaya channel ini terus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat Indonesia seputar investasi, literasi keuangan, dan juga tentunya saham. Oke, kalau kalian misalnya mau belajar saham secara serius, langsung ke playlist aja. Saya udah taruh nih di sini apa di sini ya, lupa saya. Langsung pencet aja playlistnya. Langsung belajar bareng tentang video-video soal saham. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa juga join Telegram kita di SS Indonesia Profit. Follow Instagram di Sekolah Saham Indonesia. Kita di Januari bakal buka kelas. Jadi teman-teman yang mau belajar secara serius, stay tune aja. Khususnya buat pelajar mahasiswa, tenang aja, harganya diskon, murah banget. Oke? Yang pastinya di kelas itu kita benar-benar proper, kita benar-benar ngajar gimana caranya mulai bikin rekening sekuritas, gimana caranya beli saham, gimana caranya pilih saham yang bagus, pilih trading plan yang bagus atau investing plan yang bagus. Semuanya kita bakal bahas di sana. Bisa konsul juga dengan admin kita, bisa konsultasi portofolio, bisa tanya sebaiknya kita ngapain nih, segala macam, pokoknya lengkap banget. Itu benar-benar full service. Kalian tunggu aja, di Januari bakal launching. Untuk Desember ada webinarnya bakal diumumin di Telegram, makanya kalian join dulu Telegram dan pantengin, karena webinarnya pasti terbatas, masih ada slotnya. Oke? Ini Instagram, sosial media pribadi saya, ada TikTok Dennis_SLL. Kalian bisa follow. Saya bahas saham, literasi keuangan, dan juga self development, pembentukan karakter. Instagram saya kalian juga bisa follow. Saya udah mulai aktif lagi di Instagram. Kalian juga bisa tanya-tanya di Instagram, karena DM Instagram saya bisa bacain kok. Kalau misalnya saya nggak bales, mungkin nggak sempat, tapi saya pasti baca. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian itu udah ada di video-video ini, jadi kalian bisa nonton videonya. Oke? Tapi sebisa saya, semampu saya balas. Sehari DM Instagram adalah 20-30, saya bisa balas misalnya 10-15. Kalau di TikTok yang DM itu bisa 90 orang, 100 orang satu hari, saya cuma bisa balasin paling 10-20. Mohon maaf, bukannya saya sombong, tapi saya kan juga banyak kerjaan, lagi skripsi juga, lagi urusin develop bisnis, harus bikin konten juga buat kalian. Oke? Jangan lupa subscribe juga YouTube saya, like, oke, komen, jangan lupa komen. Pokoknya warga Telegram absen, TikTok absen, warga Instagram juga boleh absen. Dan kalian mau minta bikinin video apa, langsung komen aja di bawah, saya pasti bikinin. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau kalian lagi sekolah, semangat sekolahnya. Kalau kalian lagi kuliah, semangat kuliahnya. Kalau lagi kerja, semangat kerjanya. Sukses buat kalian semua. Jangan pernah menyerah. Oke? Kita sama-sama sukses bareng. 10 tahun dari sekarang kita ketemu. Oke? See you on top and see you on next video. Thank you.